Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Efri Widiawati dari Logistik 4B. Di sini saya akan mempresentasikan flowchart makalah 1 dan 2 dengan materi yang terkait praktikum SCM. Selanjutnya, kita akan masuk pada latar belakang. Nah, pada bagian latar belakang ini adalah kegiatan operasional utama yang dilakukan oleh PT Pertamina Persero Bitumen Plant Gresik atau BPG adalah penerimaan, penimbunan, dan penyaluran aspal hingga sampai ke konsumen. Nah, kegiatan operasi penyaluran aspal merupakan suatu kegiatan untuk menyalurkan aspal ke berbagai daerah manapun, baik itu menggunakan mobil tangki dan juga drum. Kita masuk pada flowchart yang pertama dengan judul Operasi Penyaluran Aspal Supply Chain Management di Bitumen Plant Gresik. Nah, yang pertama kita menerima aspal dari Cilacap Refinery dengan menggunakan kapal tanker, lalu kirim ke Bitumen Plant Gresik. Nah, dari Bitumen Plant Gresik akan disalurkan ke storage tank menggunakan pipa. Nah, dari storage tank itu ada melakukan pendistribusian. Ya, yang pertama langsung ke aspal bulknya dan yang kedua ke drum filling. Nah, di sini kita bisa lihat internalnya yang ada garis kotaknya ini. Nah, saya masuk pada arus informasi pada garis biru. Itu dikarenakan informasi akan selalu berada pada bagian arus bolak-balik. Jadi ketika kita ingin mengirimkan sesuatu, kita memberikan informasi seberapa banyak dan berapa jenis dari produk yang ingin kita kirimkan. Dan dari pihak sana juga akan konfirmasi dan memberikan informasi selanjutnya sebagai tanggapan dari informasi kita tersebut mengenai berapa banyak juga yang mereka terima dan jenis apa yang akan mereka antarkan. Berikutnya begitu terus hingga dapat dikatakan bahwa arus yang akan terjadi adalah arus bolak-balik. Jadi dari Cilacap akan mendapat informasi ke Jeti, Jeti juga sebaliknya, dan dari Jeti ke storage tank juga begitu. Nah, kita masuk pada bagian finansialnya yang garis warna hijau. Nah, untuk finansialnya sendiri ini dikarenakan untuk operasional proses flow pada makalah 1 ini, saya akan lebih berfokus pada internalnya. Nah, maka dapat dilihat bahwa arus finansialnya tidak terlalu terlihat. Yang bisa kita lihat adalah bagaimana dari jeti ke Cilacap atau dari storage tank ke Cilacapnya. Dan juga bagaimana aspal bulk yang akan kita kirimkan ke customer ke storage tanknya. Jadi dapat dikatakan bahwa finansial di dalam yang operasional proses internal ini akan tidak terlalu terlihat. Cuman dapat dilihat bagaimana produk tersebut akan terkirimkan, maka finansial akan berlaku sebaliknya. Nah, yang di dalam ini adalah bagian dari internal, bagaimana proses dari drum sampai ke pengisiannya. Nah, di Bitumen Plant Gresik ini langsung membuat drumnya sendiri. Jadi dimulai dari drum sheet ke drum plant dan hingga terjadinya pembuatan drum. Nah, dari storage tank itu akan memasukkan aspal ke drum filling dan dari drum filling akan diantarkan menggunakan forklift ke mobil angkutan. Nah, mobil angkutan di sini penyaluran di sini sudah termasuk eksternalnya karena akan keluar. Jadi kita masuk pada makalah 2. Di sini pada bagian latar belakang, di mana bahan bakar minyak adalah salah satu sumber energi yang sangat penting dan dibutuhkan dalam kehidupan baik untuk transportasi, kalangan industri dan juga rumah tangga. Nah, dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk di Indonesia dan meningkatnya perkembangan industri, maka kebutuhan akan BBM akan semakin meningkat. Nah, fuel terminal bau-bau sebagai salah satu bagian penting dari PT Pertamina Persero Marketing Operation Region 7. Nah, yang mempunyai misi menjalankan usaha minyak, gas, serta energi baru dan terbarukan secara terintegritas. Nah, berdasarkan prinsip-prinsip komersial yang kuat. Nah, akan tetapi, losis yang
baru diperhatikan adalah pada proses penimbunan. Dikarenakan proses penimbunan merupakan proses yang cukup lama dan dalam suatu kegiatan operasional di fuel terminal Bau-Bau. Nah, sejak saat itu di fuel terminal Bau-Bau melakukan operasi berupa penerimaan, penimbunan, dan juga penyaluran BBM, serta sebagai terminal utama sehingga menjadikan fuel terminal Bau-Bau sebagai pusat penyuplai untuk depot lain di Sulawesi, Nusa Tenggara Timur, dan juga Kepulauan Maluku. Nah, saat ini fuel terminal Bau-Bau disuplai dari import dan lokal. Nah, dari import itu menerima premium dan Pertamax dari Singapura, Malaysia, dan juga Cina. Sedangkan untuk lokal, TBBM Bau-Bau disuplai konsinyasi refinery unit 5 dari Balikpapan menggunakan kapal tanker. Kita masuk pada bagian flowchart-nya. Oke, jadi kita masuk pada bagian flowchart kedua, di mana Integrated Terminal Bau-Bau menerima produk dari refinery unit 5 Balikpapan dengan menggunakan kapal tanker. Nah, setelah sampai ke Integrated Terminal Bau-Bau, akan salurkan ke storage tank menggunakan pipa. Nah, dari storage tank akan menyalurkan ke distribusi menggunakan pipa. Nah, dari distribusi ke customer, mengirim ke customer menggunakan mobil tangki. Nah, kita masuk pada bagian informasinya, di mana arus informasi pada garis hijau ini itu dikarenakan informasi akan selalu berada pada bagian arus bolak-balik. Jadi ketika kita ingin mengirimkan sesuatu, kita memberikan informasi seberapa banyak dan berapa jenis dari produk yang ingin kita kirimkan, dan dari pihak sana juga akan informasi dan konfirmasi dan memberikan informasi selanjutnya sebagai tanggapan dari informasi kita tersebut mengenai berapa banyak juga yang mereka terima dan jenis apa yang akan mereka antarkan. Berikutnya begitu terus hingga dapat dikatakan bahwa arus yang akan terjadi adalah arus bolak-balik. Nah, jadi dari Balikpapan akan mendapatkan informasi ke Jeti, dari Jeti juga sebaliknya, dan dari Jeti ke storage tank juga pun begitu. Nah, kita masuk pada bagian finansialnya, di mana customer akan melakukan pembayaran ke bank. Nah, dari bank akan melakukan transaksi ke Integrated Terminal Bau-Bau. Dari Integrated Terminal Bau-Bau akan menyampaikan ke Refinery Unit 5 Balikpapan. Oke, jadi kita masuk pada bagian flowchart generalnya. Dikarenakan saya memilih dua makalah yang membahas dua produk yang berbeda, yaitu Pelumas dan TBBM, maka tapi secara umum semuanya itu dimulai dari kilang ke plant atau TBBM. Nah, itu secara eksternalnya. Nah, apabila kita masuk ke internalnya, karena saya membahas mengenai analisis penimbunan, jadi mulai dari receiving. Nah, receiving ada juga mengenai storage tank. Nah, dari storage tank itu di sana dibagi menjadi dua, yaitu ada yang menggunakan drum dan juga mobil tangki, di mana drum itu khusus untuk pelumas dan mobil tangki bisa untuk pelumas dan juga bisa untuk TBBM. Nah, selanjutnya setelah itu kita dari storage tank ada distribusi. Nah, dari distribusi ini barulah akan sampai ke customer. Nah, dikarenakan saya memilih dua produk berbeda, nah customer di sini akan dibedakan menjadi customer BBM dan customer pelumas. Nah, kita masuk pada bagian customer pelumas. Nah, pelumas ini terdiri dari industri, perusahaan mobil, dan sales service. Nah, misalnya untuk industri ini untuk mesin-mesin. Nah, kalau untuk perusahaan ini dikarenakan pelumas itu pasti tujuan utamanya ke sana menampilkan tujuan utamanya ke sana, misalnya
perusahaan Toyota dan juga Honda, maka mereka akan menampilkan sekalian bekerja sama dengan pelumas. Nah, selanjutnya ada sales service. Nah, di sana untuk dipajang ataupun dilakukan untuk penjualan secara terpisah. Nah, selanjutnya kita masuk pada bagian customer BBM. Nah, lalu untuk BBM itu ada SPBU ataupun industri. Nah, industri yang masih menggunakan solar atau produk BBM lainnya itu untuk konsinyasi perusahaan mereka. Yang terakhir ada customer lainnya, itu seperti PLN atau misalnya PLN. Nah, pada flowchart kali ini saya memberi untuk panah warna merah berarti flow untuk informasi. Jadi seperti tadi dari kilang ke plan. Nah, kalau kilang biasanya memberi loading informasi ataupun delivery order. Nah, dari plan ke kilang telah memberi proses order. Begitu juga dari plan atau TBBM ke receiving. Nah, jadi mereka telah menginput berapa yang di loading dan dari receiving akan menjawab bagaimana yang diterima oleh pipa. Dan begitu seterusnya akan menghasilkan arus bolak-balik. Nah, lalu untuk panah warna hitam ini adalah panah produk, untuk produk. Nah, sedangkan panah untuk warna kuning itu untuk finansialnya. Jadi finansial di sini dikarenakan kita melihat dari paling akhir, mulai dari customer, maka customer di sana pelumas atau TBBM itu akan membayarnya menuju ke sales service plan atau TBBM. Nah, ada pun juga biasanya kita katakan more. Nah, dari sana akan sampailah ke kilang. Nah, sekian dan terima kasih untuk presentasi kali ini.